Hai Virgo, how are you today? Jadi kali ini saya mau bacain untuk Virgo bulan Mei dan bulan Juni ya 2024. Kira-kira ada pesan apa ya? Let's see. Ya, ini bisa kamu bilang insight atau inspirasi atau motivasi, tergantung gimana relate-nya ya. Oke, let's see. Temperance, natural, everything comes to you naturally. Jadi kalau kalian lagi ngerjain apa, tetap fokus aja, tetap fokus sama prosesnya gitu ya, nikmatin prosesnya, karena beneran kamu nih dibantu malaikat gitu ya. Jadi malaikat bener-bener ngebantuin kamu banget, proses kamu banget. Dan mungkin sesekali kamu juga spend time in nature ya, di alam, supaya bisa lebih fresh gitu ya, lebih lancar mikirnya misalnya ya. Oke, keuangan udah pasti bagus sih kalau dapat temperance, dan relationship juga udah pasti bagus karena kamu bener-bener natural aja gitu ya, apa adanya. Gak ada yang diumpet-umpetin, gak ada yang disembunyiin gitu ya. Sama-sama saling jujur, saling open gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Yes. Ya, beberapa zodiak juga dalam waktu 2 bulan ke depan kayak more spiritual gitu ya. Begitupun juga kamu, karena di sini kalian benar-benar berkontemplasi, self reflection, kalian lihat dari sudut pandang yang berbeda, karena ini kayak ngelihatnya kebalik gitu ya, kepala kalian di bawah. Jadi benar-benar lebih wise lagi, lebih bijaksana karena kalian melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin juga setiap tahunnya kalian juga mengalami perkembangan gitu di self development. Kalian ngerasa lebih bijaksana lagi, lebih dewasa lagi, ya, lebih khusyuk, lebih damai ya, lebih in peace. 2 bulan ini benar-benar spiritual ya soalnya di sini. Karena kalian mungkin udah legowo, let go gitu ya. Kayak biarin aja universe dan malaikat gitu yang membantu proses kamu. Kayak ibaratnya Tuhan udah nugasin malaikat untuk bantu kamu gitu ya. Kayak kamu udah di tahap itu. Oke, kita lihat lagi. Kuncinya adalah ketenangan kamu sih di sini ya. Yes, karena kalian udah tenang, kalian juga bersyukur, kalian udah dapat banyak piala ibaratnya ya. Kalian udah dapat banyak achievement, dapat kemenangan gitu ya, dapat experience yang luar biasa gitu ya. Dan kalian tuh bersyukur banget sama hidup kalian. Dan kalau misalnya di bisnis ini benar-benar sukses banget. Ibaratnya tinggal duduk manis aja ya. Tinggal menikmati hasil jeripaya kamu aja gitu ya. Dan kamu nih kerja smart, not kerja smart, bukannya kerja capek gitu ya, bukannya kerja keras tapi kerja mudah gitu ya, kerja lembut gitu ya ibaratnya ya. Jadi ya ibaratnya kalau misalnya jualan ada terus pembelinya, masuk terus uangnya gitu ya. Jadi benar-benar saudagar banget ya vibesnya. Ya, ada apa lagi untuk 2 bulan ke depan? Oke, kalau misalnya ada something new, kayak trigger gitu ya, kalian mungkin pesannya jangan gampang kebawa sama energi yang toxic gitu ya. Oke, mungkin kita bisa lihat lagi lebih jauh. The Tower, oke. Mungkin dalam relationship ya. Relationship. Tapi everything happen for a reason. Mungkin ada drama-drama kecil gitu ya, yang bikin kamu agak kurang susah tidur. Orang baru juga ada yang datang ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, orang serius datang ke kamu.
mereka serius ya. Coba kita lihat lagi apa hubungannya dengan kartu ini dan kartu ini ya, The Tower, karena mungkin kamu kayak overthink akan drama-drama, tapi itu lebih kemana ya, let's see. Oke, terjawab masa lalu ya. Jadi soal relationship ini ada nih orang baru datang ya. Buat kamu yang single, ada orang baru datang dan akan serius. Tapi mungkin di sisi lain kamu ngerasa apakah kamu worth it gitu untuk bisa sama orang baru ini, apakah orang baru ini worth it buat kamu gitu ya, apakah orang baru ini pantas buat kamu atau apakah kamu pantas buat mereka. Tapi jangan bikin skenario yang buruk-buruk gitu ya, terutama sebelum tidur, karena sama halnya dengan law of attraction, ketika kamu misalnya berkata yang bagus-bagus, terjadilah yang bagus-bagus, tapi ketika kamu berkata yang buruk-buruk, terjadilah yang buruk-buruk gitu ya. Jadi mungkin jangan asumsi, jangan bikin skenario yang jelek gitu ya di kepala kamu. Biarin orang baru ini datang dan show their effort to you gitu ya, show their love to you gitu ya. Dan mungkin gak perlu dikait-kaitkan sama masa lalu kalian gitu ya, karena nanti jadinya gak kebaca tuh yang bagusnya gitu ya. Jadi ibaratnya di kartu ini kayak ada hal yang bagus, tapi karena kamu fokus ke hal yang lama atau misalnya bayangan-bayangan masa lalu, jadinya hal yang bagus ini tuh burem gitu ya, gak kelihatan. Jadi mungkin kalau misalnya ada orang baru atau ada kesempatan baru gitu ya, ini general ya, ada orang baru atau kesempatan baru yang datang, kalian bener-bener fokus aja gitu ya sama proses yang baru ini gitu ya. Nggak perlu dikaitkan ke hal-hal yang lama, mungkin bisa dijadiin pelajaran. True love, yes, true love. The romantic strings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. Jadi kalau misalnya ada orang baru datang, itu benar-benar true love gitu ya. Yakin aja itu true love ya. Dan yakin kamu bisa tulus juga gitu ya, kalau emang ada feeling tersebut ya. Jadi benar-benar yang dirasa tuh love-nya gitu ya. Oke, dan mungkin ini as reminder juga, udah practice self mastery gitu ya. Kalian tuh sebenarnya sakti gitu ya, bisa sangat bijaksana banget gitu ya. Mungkin bisa dipraktikan di relationship juga gitu ya. Jadi nggak hanya di pekerjaan, tapi kalian juga praktikan itu di feelings, emotion gitu ya. How to let go, rasa ingin ngontrolnya gitu ya. Jadi ketika kamu ngerasain cintanya aja dan let go control feelings itu gitu ya, kamu benar-benar bisa ngerasain cinta dengan damai gitu ya. Oke. Ya mungkin kalau ada yang mau private reading ya soal love life, relationship atau apapun itu, bisa kontak saya di Instagram ya. Saya kadang juga ada kayak referensi healing method gitu yang gampang banget, yang bisa dipraktikkan di rumah aja gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Expecting miracles, yes. Miracles are blossoming in my life. Jadi kalian benar-benar berbaik sangka gitu ya. Oke. Kalau misalnya kalian ada masalah gitu ya, kalian benar-benar langsung punya waktu untuk diri sendiri dan switch your mood gitu ya. Jangan sampai berlarut-larut gitu, jangan sampai misalnya nangis 1 minggu gitu ya, jangan sampai sedih 1 minggu gitu. Jadi kayak kalian punya waktu untuk sendiri, terus kalian switch your moods, mungkin bisa dengan scripting gitu ya, menulis yang bagus-bagus seolah-olah goals kalian sudah terjadi gitu ya. Misalnya kalian lagi sedih nih, terus kalian tulis, saya tidak sedih lagi, saya akhirnya bahagia, saya happy, saya bersyukur atas hidup saya. Jadi di switch gitu. Nah itu tuh benar-benar
automatically ke switch ya. Mood kalian bener-bener besokannya mungkin setelah bangun tidur tuh udah lupa rasa sedih itu gitu ya. Udah otomatis happy gitu bangun tidur ya. Dan karena kalian expect miracles gitu ya, kalian bener-bener mungkin kalian menghibur diri kalian gitu ya, mungkin dengan nonton film atau dengerin musik, nonton vlog misalnya, atau baca buku atau jalan-jalan gitu ya ke tempat yang kalian suka. Jadi bener-bener attract more keberuntungan gitu ya, atau keajaiban. Oke, mungkin kita bisa lihat lagi yang deep ya, karena mungkin kalian sometimes tuh teringat masa lalu. Mungkin kita bisa lihat ini, quiet time. Take some quiet time alone to rest, meditate, and contemplate. Ya, benar banget. Jadi emang ini tuh ibaratnya Virgo banget ya, hermit mode itu Virgo banget. Ketika kalian lagi menghadapi masalah gitu, kalian hanya butuh waktu untuk berdiam diri gitu ya, istirahat, meditasi, kontemplasi. Sama halnya dengan The Hangman ini, karena kalau kalian kontemplasi gitu, kalian akan dapet skill yang baru gitu ya, yang sesuai dengan kalian. Pokoknya kalau misalnya ini relate ya sama kalian, dan mungkin kalian ngerasa bertanya-tanya gitu, mungkin wondering, kalian bisa reach me out di Instagram Dajun Tarot. Kita bisa private reading ya.